Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Kali ini bersama saya hostnya Egita Sarani, dan di depan saya ada Mas Fajar Ilham Maulana, siswa SMA Negeri 1 Demak yang berprestasi dalam ajang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah, di masa yang udah mulai kembali lagi ke aktivitas kita sebelum corona, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar sesuai dengan kewajiban kita seperti belajar sehari-harinya. Nah, pelajar pelopor keselamatan lintas dan angkutan jalan sendiri ini tuh apa sih Mas? Boleh dijelasin tidak? Ya, terima kasih. Jadi, pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, dan ini merupakan sifatnya berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten kota yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Selanjutnya, 2 terbaik akan maju di provinsi, diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi, dan puncaknya akan maju ke tingkat nasional. Berarti Mas Fajar ini juara 1 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Nah, dipilih 2, yang juaranya 2 itu dari mana Mas? Untuk juara 1 itu saya sendiri, juara 2 itu De Yulfa dari SMA Negeri 1 Demak juga. Oh, SMA Negeri 1 Demak juga. Nah, untuk tingkat kabupaten, itu selanjutnya dipilih berapa besar lagi Mas? Untuk di kabupaten? Ya, di provinsi? Di provinsi itu, di Provinsi Jawa Tengah sendiri, nanti rencana untuk di tingkat provinsi di bulan Agustus 2022 ini diikuti oleh 70 peserta dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. 35 pasang putra-putri terbaik di Jawa Tengah. Berarti diambil 1 pasang untuk lanjut ke nasional gitu? Mewakili Jawa Tengah atau beberapa pasang Mas? Untuk mewakili ke tingkat nasional, Jawa Tengah nanti akan memilih 2 terbaik juga, juara pertama dan juara kedua. Baik, boleh diceritakan tidak Mas, awal mula Mas Fajar itu tahu bahwa ada ajang di perlombaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan itu dari mana Mas? Saya tahunya itu dari Pak Setio Nugroho, merupakan pembimbing ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di SMA Negeri 1 Demak. Kami anak-anak KIR SMA Negeri 1 Demak saling memberikan ide, gagasan, inovasi untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, terkhususnya di Kabupaten Demak. Saya membuat karya yaitu Hebat, Helm Bersahabat, tentunya harus dapat menekan angka kecelakaan di Kabupaten Demak. Seperti kita ketahui bahwa angka kecelakaan didominasi oleh anak-anak muda, pelajar seperti kita yang masih labil dan belum cukup umur dan belum memiliki SIM juga, dan itu merupakan hal yang harus kita perbaiki ke depannya. Berarti helm hebat ini tuh sebagai antisipasi lah dalam berkendara bagi para pengendara motor agar selalu mengenakan helm, begitu Mas? Ya, seperti itu. Saya berpesan kepada pelajar khususnya dan juga masyarakat pada umumnya, terkhusus di Kabupaten Demak dan seluruh warga masyarakat Indonesia, agar terus kita mematuhi peraturan lalu lintas di negara kita ini. Nah, terciptanya helm hebat sendiri untuk dilombakan ke ajang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan itu, ide untuk membuat helm hebat ini tuh dari mana Mas? Ya, jadi saya mendapatkan ide ini juga suatu hal yang kita ketahui ya, hal yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Kita sering melihat bahwa pelajar masih kurang kesadarannya dalam berkendara sepeda motor, dengan berbagai alasan, mulai dari tempat yang dekat dari rumah, kemudian juga anggapan bahwa tidak akan ditilang polisi. Itu merupakan suatu hal yang keliru. Jadi ini juga untuk kepentingan kita bersama dan juga diri sendiri agar tidak membahayakan orang lain. Kita berkendara sesuai undang-undang yang berlaku. Jika suatu angka kecelakaan bisa diminimalisir, maka Indonesia menjadi bangsa yang hebat sekali. Seperti itu, menuju zero accident di tahun 2035 mendatang. Nah, berarti helm hebat sendiri itu kepanjangannya helm bersahabat, begitu Mas. Berarti untuk menjaga kita lah dari meminimalisir
kecelakaan di lalu lintas. Nah, bisa dijabarkan bagaimana sih cara kerja dari helm bersahabat ini? Ya, jadi saya membuat suatu ide yaitu hebat helm bersahabat. Bersahabat di sini kita anak-anak muda sudah tahu ya, kita mesti memiliki bestinya sendiri ya. Iya. Di zaman sekarang itu kan terkenal besti, terus ayang gitu. Ini merupakan suatu terobosan yang mudah diingat sekali untuk pelajar. Di sini merupakan helm saya. Keunggulannya terdapat hal yang harus kita lakukan seharusnya sebagai pelajar jika berkendara motor. Helm saya terdapat dua lampu LED, yaitu lampu berwarna merah dan berwarna hijau. Dan ini merupakan terkoneksi dengan kunci sepeda motor. Jadi kunci sepeda motor nanti akan didekatkan di lampu dengan jarak minimal 2 meter. Kemudian didekatkan, jika dekat nanti akan helm tersebut berwarna hijau. Dan sistem kelistrikan pada sepeda motor akan menyala semua. Jika jauh dari kendaraan kita, jauh dari helm, nanti akan berwarna merah, lebih dari 2 meter. Jadi sepeda motor tidak dapat digunakan. Jadi sistemnya, kunci sudah terkoneksi dengan helm, ya seperti sensor begitulah ya, didekatkan dengan lampunya akan berwarna hijau dan kita bisa menggunakan sepeda motor. Jadi ini merupakan suatu pengingat jika kita lupa memakai helm dan kita harus memaksa kepada masyarakat. Maksa di sini artinya yaitu kita terpaksa, kemudian dipaksa dan terbiasa menggunakan helm dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan dalam berkendara. Seperti kita ketahui juga, kecelakaan dalam lalu lintas itu didominasi juga oleh kendaraan sepeda motor. Ini merupakan inovasi yang baik dan ini juga dapat mencegah kriminalitas, yaitu pencurian, karena kuncinya sudah terkoneksi dengan helm. Ini merupakan suatu hubungan sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu komponen sepeda motor. Jadi terkoneksi dan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti itu. Berarti banyak sekali ya manfaat apabila kita menggunakan helm hebat ini sendiri, karena dapat mengkoneksikan langsung dengan motor kita sehingga meminimalisir lah pencurian motor, juga meminimalisir kecelakaan di lalu lintas. Wah, hebat sekali ya Mas, seperti helmnya ya, hebat. Kenapa kan tadi ada besti, ada ayang, kenapa nggak dikasih nama ayang Mas? Ya, terima kasih. Jadi kita sebagai pelajar ya harusnya dapat menjaga akhlak ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita cerdas secara spiritual, secara emosional dan juga intelektual, kita juga harus bermanfaat kepada sesama. Apalagi helm ini juga bersifat umum, tidak bersifat kepada pribadi remaja sendiri. Jadi merupakan helm yang dapat digunakan oleh remaja, orang dewasa dan juga orang tua pastinya. Berarti jadi ini lebih secara umum ya? Ya. Berarti hebat helm bersahabat. Nah, selain mendapatkan prestasi dalam ajang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas ini, Mas Fajar juga berprestasi di bidang Duta Pustaka SMA Negeri 1 Demak tahun 2022. Nah, bagaimana sih Mas kok bisa terpilih menjadi Duta Pustaka sendiri? Ya, terima kasih. Jadi pemilihan Duta Pustaka merupakan suatu event yang diselenggarakan oleh OSIS di SMA Negeri 1 Demak, yaitu ajang gaul dan kataba kemarin, yaitu gerak aksi untuk literasi. Salah satunya yaitu di bidang Duta Pustaka. Duta Pustaka ini dipilih dari perwakilan kelas, setiap kelas mengirimkan satu perwakilannya. Dari itu membuat suatu artikel. Setelah itu diambil 5 besar untuk kita sesi berdebat. Seperti itu. Nah, akhirnya Mas Fajar terpilih lah jadi Duta Pustaka. Ada kaitannya tidak Mas, Mas Fajar menjadi Duta Pustaka dengan helm yang Mas Fajar ciptakan ini sendiri? Ya, pastinya ada kaitannya ya. Kita sebagai remaja harusnya selalu mencari referensi, baik itu secara online maupun offline, dengan membaca lewat handphone, gadget, seperti ini kan suatu kemudahan bagi remaja saat ini ya. Dan juga kita juga dapat membaca melalui referensi di buku mengenai buku kelalu lintasan dan juga taat peraturan lalu lintas seperti itu.
Jadi selain duta pustaka, Mas Fajar juga ingin mengimplementasikan lah duta pustaka sendiri itu sebagai pelopor literasi di SMA Negeri 1 Demak. Dengan literasi kita dapat menghasilkan karya-karya hebat seperti helm hebat ini sendiri. Nah, saya tuh masih kepo sama mekanisme lomba dari helm hebat ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Nah, penilaian apa saja sih Mas untuk mendapatkan atau menjadi juara dari event pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ini? Ya, untuk menjadi juara itu merupakan suatu hal yang tidak kebetulan ya. Jadi kami itu diseleksinya melalui berbagai proses dan itu tidak instan dan tidak gampang juga untuk kita latih. Kriteria penilaiannya yaitu kita membuat makalah, karya ilmiah, dan juga membuat PPT. Selain itu, kriteria penilaiannya yaitu seperti leadership, kepemimpinan kita, kemudian public speaking. Setelah itu juga body language. Selain itu juga ada banyak faktor lain yang dapat mendukung kita melakukan presentasi dengan baik. Dengan kita tidak gugup, kemudian kita menguasai materi. Kemudian kita juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa kita dan teman-teman kita merupakan suatu proses pembelajaran yang harus kita lewati. Berarti memiliki beberapa tahap lah, dari public speaking, kemudian juga produknya. Nah, untuk di tingkat provinsi menuju ke nasional juga, apakah akan sama seperti itu juga, Mas? Ya, untuk mekanismenya hampir sama. Jika saya ini sudah lolos di provinsi, nanti sekitar di bulan Agustus akan dilaksanakan pemilihan di tingkat provinsi Jawa Tengah. Di situ mekanisme juga hampir sama. Mungkin nanti akan ditambahi juga mengenai penampilan minat bakat, seperti bakat menari, menyanyi, atau bakat lainnya. Bela diri juga dalam penilaian. Nanti akan dipilih untuk kategori juara favorit, seperti itu. Itu pemilihannya berdasarkan dari juri atau berdasarkan dari masyarakat atau penonton, Mas? Untuk itu belum terdapat di Juknis, jadi nanti belum diketahui juga. Untuk event-event seperti itu biasanya dari tahun ke tahun kemarin itu dipilih oleh juri, karena di tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan pemilihan pelajar pelopor ini. Jadi sistem seleksinya masih belum tahu. Ini merupakan event pertama setelah melalui pandemi lah. Berarti ini merupakan pergerakan besar lah bagi SMA Negeri 1 Demak untuk maju ke tingkat kabupaten. Karena sebelumnya sendiri katanya pernah ada ya Mas yang di nasional. Ya, dulu rekam jejaknya sangat baik sekali untuk lomba pelajar pelopor keselamatan lalu lintas ini. Alumninya seperti Mas Kumas Nazik Yustiari, dia mendapatkan predikat juara 1 pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat nasional tahun 2018. Dan 2019 dia mendapatkan juara hadapan 2 di tingkat nasional dengan event yang sama. Di tahun 2019 ada Mas Hakam, dia mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi dan lolos ke tingkat nasional, seperti itu. Nah, jika nanti lolos dan helmnya ini kan jadi suatu produk yang 100% sempurna, ada niat gak sih Mas buat seperti mempakemkan atau membuat helm ini bahwa ini milik saya? Ada niat, dan untuk diperjualbelikan mungkin ada niatan tidak Mas? Ya, kalau niat sih masih belum ya, karena saya sebagai siswa masih fokus untuk belajar di sekolah. Untuk masalah seperti pematenan produk, nanti menyusullah dengan kita sebagai warga negara yang baik dan juga harus bermanfaat bagi sesama. Harusnya kita dapat memperbanyak agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari helm hebat ini, seperti itu. Jadi kalau nanti berkesempatan ya akan dipatenkan. Semoga saja bisa dipatenkan ya Mas, agar mungkin karyanya tidak ditiru oleh orang lain, karena kan ini suatu karya yang hebat yang muncul dari ide Mas Fajar sendiri. Ya. Nah, dari Duta Pustaka kan mengimplementasikan nih helm hebat. Ada nggak sih seperti program kerja dari Mas Fajar sendiri selain implementasi dari literasi mewujudkan karya, program kerja lain sebagai Duta Pustaka untuk siswa SMA Negeri 1 Demak? Untuk program kerja yang akan saya lakukan, karena ini merupakan saya masih dengan sangat sibuk sekali dengan berbagai event lomba maupun tugas belajar di sekolah serta organisasi. Jadi program kerja untuk Duta Pustaka yang akan saya lakukan
Dan ini sudah mau proses yaitu Utication, YouTube TikTok Education. Karena seperti kita ketahui, media sosial merupakan platform terbesar di Indonesia, terutama untuk anak muda, dan ini merupakan hal yang cukup efektif menurut saya. Menuju Go Digital for Personal, Go Digital for Profesional, dan Go Digital for International. Berarti itu sangat bagus sekali program kerjanya untuk memajukan lah SMA Negeri 1 Demak dalam bidang literasi itu sendiri. Kan banyak banget nih event yang Mas Fajar ikuti. Mas Fajar sendiri sebagai pratama pramuka di SMA Negeri 1 Demak mengikuti event ini, kemudian sebagai duta pustaka. Nah, bagaimana sih tips untuk mengatur waktu agar tetap dapat produktif dan berprestasi dalam berbagai ajang? Tips dari saya, kita sama-sama memiliki waktu yang sama ya. Mungkin yang berbeda hanya kesempatan dan juga kesiapan. Jadi waktu untuk kita produktif itu kita 24 jam, satu hari kan 24 jam. Kita bagi menjadi 3, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk belajar, dan 8 jam untuk istirahat serta rekreasi. Jadi kita sebagai pelajar kan belum bekerja. Lebih baik lagi kita sebagai pelajar membantu orang tua bekerja, entah itu bekerjaan di rumah dan lain sebagainya. Dan 8 jam itu kita gunakan untuk belajar di sekolah. Dan masih banyak lagi waktu istirahat itu kita gunakan untuk berorganisasi di sekolah. Ada banyak sekali ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Demak. Dan juga ekstrakurikuler lain di luar sekolah seperti organisasi. Saya juga sangat salut dengan para pelajar yang dapat produktif. Selain belajar di sekolah, kita juga sangat penting memiliki kemampuan dalam leadership dan public speaking dalam suatu organisasi itu sangat penting sekali. Dan waktu ini juga SMA itu kan waktu yang sangat remaja sekali ya, sangat karena mengeksplor diri. Ya, kita harus dapat menggali potensi diri di bidang apapun, baik itu di olahraga, kepramukaan, kemudian di bidang yang lain, karya ilmiah. Kita harus dapat menekuni satu bidang tersebut agar menjadi salah satu passion kita. Seperti itu. Berarti kita harus mencoba semualah agar kita tahu passion kita itu di mana begitu, Mas. Berarti kan itu 8 jam untuk istirahat, 8 jam kita anggap kita bersekolah, dan 8 jam sisanya kita lakukan sebaiknya untuk mengeksplor diri kita, mencari bakat dan minat kita itu sendiri. Nah, terakhir nih Mas, ada pesan nggak sih yang ingin disampaikan kepada para pemirsa podcast Semansade, yaitu podcast SMA Negeri 1 Demak terkait bincang-bincang kita hari ini? Ya, pesan dari saya, kita sebagai pelajar SMA seharusnya kita harus optimalkan kehidupan kita di SMA, harus dapat memiliki kontribusi lebih kepada SMA Negeri 1 Demak. Selain dalam prestasi akademik maupun non-akademik, prestasi yang tidak kalah penting yaitu kita dapat memiliki kecerdasan secara spiritual, secara emosional, dan secara intelektual. Kita juga dapat membagi waktu untuk belajar, untuk berprestasi, dan juga untuk menekuni hobi seperti itu. Karena guru yang paling terbaik adalah pengalaman itu sendiri. Terima kasih. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari bincang-bincang kita tadi, seperti guru terbaik kita adalah pengalaman atau dari apa yang kita lakukan itu sendiri. Nah, kita doakan untuk ke jenjang provinsi lanjut ke nasional. Kita doakan Mas Fajar dapat meraih juara lagi sehingga dapat maju ke tingkat nasional dan dapat membanggakan SMA Negeri 1 Demak lagi seperti jejak tahun-tahun yang lalu. Amin. Nah, sekian dari saya Egita Saryani pamit, dan di depan saya Fajar Ilham Maulana juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pamit, salam keselamatan. Salam literasi. Salam literasi.